Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita syukur pada pagi hari dapat bersama-sama dalam kebaktian minggu. Semua ini karena kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam setiap pribadi kita. Dan kita juga bersyukur karena berada di hari yang baru. Semua ini karena kemurahan Tuhan yang begitu besar setiap kita. Dan pasti pada pagi hari ini sesuatu yang baru kita dapat dan kita percaya. Kita datang dengan penuh sukacita karena kita di bawah kasih karunia. Memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persilakan penonton itu. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih karena pagi ini sangat indah bagi kami. Kami menikmati dengan penuh sukacita karena kami dapat berkumpul beribadah bersama-sama dengan jemaat yang Engkau sudah berkati, memuji muliakan nama Tuhan. Dan lebih istimewa lagi Tuhan, kami menikmati firman-Mu yang Engkau sudah pilih anak-Mu yang mau didalam pada pagi ini sesuai dengan rencana Tuhan. Kami menikmati dengan penuh sukacita karena kerinduan firman-Mu yang bekerja dalam setiap sudut hati kami, pribadi kami, malah seluruh hidup kami. Terima kasih pada hari-hari yang lepas. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah menikmati segala yang Engkau sudah sediakan bagi kami untuk menikmati dan setiap sudut kehidupan kami. Dan pada saat itu Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, baik yang melayani firman, baik yang melayani apa juga sudut dalam gedung ini, kami bersyukur Tuhan karena kami semua sudah menerima, menikmati dan bersyukur segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menyayangi kami, malah Engkau sudah memberkati kami dengan penuh sukacita kami menerimanya. Kami mulakan ibadah pada pagi ini di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Haleluya. Mari sejumpa kita semua berdiri. Haleluya. Mari kita mulakan puji-pujian kita pada pagi ini. Kita
Terpujilah nama Tuhan. Kuat dan penuh
adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat lagu ini, Yesus Pokok. Mari kita angkat lagu penyembahan ini. Ya. Haleluya Yesus. Engkau sungguh ya Tuhan dalam hidup kami. Menyembah
Oh haleluya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan kami dapat hadir dan kami dapat menerima makanan rohani yang begitu baik pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa-apa Tuhan, kami percaya Kau pilih kami sebagai anak-Mu, sampai lidahmu. Dan kami percaya apa yang anak-Mu akan sampaikan Tuhan, itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Dan kami tidak punya apa-apa Tuhan, kami hanya menyambung lidah-Mu dan Kau sudah memberkati kami semua yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Semua mendapat berkat daripada perkongsian makanan rohani pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan kami naikkan segala pujian hormat syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kami. Amin. Haleluya. Shalom semua. Haleluya. Pernahkah kita mendengar sedang bertanya sesat jalan? Itu perumpamaan ketika kata mulai mengatakan sedang bertanya sesat jalan. Jadi dalam kehidupan kita harian pun kalau kita tidak tahu apa-apa, kita mesti mau bertanya. Kalau anak-anak ini tidak tahu pun dia mesti tanya bapak dia, abang dia, kakak dia, buat sesuatu yang supaya dia tahu. Tapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Semasa Tuhan Yesus menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib, dia katakan sudah selesai atau selesai, dan dia diangkat ke surga. Kalau kira betul kerja dia sudah selesai lah kan? Tapi Tuhan tidak pernah anggap itu sebagai nokta bagi kita. Dia anggap itu nokta dan dia kira tengok kita sudah. Tapi Tuhan walaupun sudah menyelesaikan karya penyelamatan di kayu salib, Tuhan begitu baik, dia meninggalkan kita seorang penolong, satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tidak akan tinggalkan kita walaupun sudah selesai kerjanya. Kalau kita lihat pasukan bomba kah, polis kah, kalau ada kebakaran, masa itu bomba datang memadamkan kebakaran, masa itu dia tolong. Tapi selepas selesai saja kebakaran, sudah selesai tugasnya, dong pulang, dong kita ingat kamu lagi. Tapi Yesus lain, berbeda dengan Tuhan kita. Walaupun sudah selesai karya penyelamatan kita sudah diselamatkan, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia tetap terus menerus menolong kita, sehingga dia meninggalkan kepada kita penolong yaitu Roh Kudus. Jadi saya ambil tema pada pagi hari ini, Roh Kudus penolong kita. Dengan saudara-saudari yang ada membaca dalam kabar baik, sudah membaca cerita ini, dan tapi saya ingin kongsikan juga mungkin daripada rema yang saya dapat, mungkin ini apa yang saya akan kongsikan. Baik, kalau kita lihat dalam Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam kehidupan kita hari pasti kita tidak dapat terhindar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Ekonomi, sakit penyakit, dan apa saja yang memang kita hadapi. Semua orang akan menghadapi setiap permasalahan-permasalahan. Sama itu Anda boleh jawab sendiri ataupun Anda tidak boleh jawab, tapi Tuhan mau satu saja, fokus kepada Dia. Ada perkara-perkara yang kita bilang saya boleh selesaikan sendiri, itu senang saja. Tidak ada perkara yang kita boleh buat, walaupun nampak perkara itu mudah. Tidak ada perkara yang mudah yang itu adalah hasil usaha kita. Kita tidak terlibat sedikit pun, walaupun itu usaha kita pikir kita yang buat. Dan kita hanya berpikir Tuhan hanya menolong saja menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Tapi kalau masalah-masalah kecil, itu tanggung. Tidak.
walaupun perkara itu semudah manakah, sekecil manakah, kita tiada bahagian di dalam itu. Sedikit pun kita tidak ada bahagian dalam bahagian menyelesaikan masalah. Semua itu Tuhan campur tangan. Kadang-kadang kita rasa kita mau bertanya, siapa yang boleh tolong saya? Bagaimana saya mau dapat pertolongan? Kita tidak perlu bertanya sebab Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita, yaitu Tuhan mau kita berpaling saja kepada Tuhan yang telah menjadikan Roh Kudus itu penolong yang Ia utus di dalam nama Yesus dan tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu, sama dalam kita sadar atau kita tidak sadar. Ada masa kita terpikir satu permasalahan kita akan bercakap, apa mata semua selesai Tuhan, susah betul. Semasa kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan, kita duduk diam, serahkan kepada Tuhan. Tiba-tiba kamu rasa kita ada satu ide yang baik. Wih, kan masih tidak terpikir itu tadi ya kita cakap. Mungkin kita akan bercakap begitu. Tapi sebenarnya Roh Kudus sudah bekerja awal lagi. Dia cuma mau kita bertenang dan fokus kepada Tuhan. Tuhan akan bagi kita ide-ide yang bernas. Ide-ide yang bernas di mana Ia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Baik masalah kecil ataupun masalah besar. Baik yang kita pikirkan, oh ini mau jumpa ketua kampung saya berikan selesai. Tapi Tuhan akan menolong kita dalam segala hal. Dan satu saja yang Tuhan mau adalah mempercayai bahwa kita ada penolong. Ada orang yang menolong kita, yaitu pribadi Yesus sendiri dalam diri kita. Dan ramai orang bercakap, saya ada masalah besar, tapi sukar untuk saya mau berkongsi dengan kamu semua sebab bikin malu. Kita mau minta nasihat dari orang lain, tapi kita malu mau menyuarakan. Tapi dalam masa yang sama, tidak salah dan saya katakan berfokuslah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan akan memberikan kita ide-ide yang terbaik. Memang kita tidak nafikan hikmat duniawi. Walaupun Tuhan bilang fokus kepada saya, tapi kalau kita sakit Tuhan tidak melarang kita jumpa dokter. Dokter juga Tuhan pakai. Dokter ini juga Tuhan pakai. Malahan kalau kita semasa kita ketiadaan sumber keuangan ataupun ekonomi kita merosot, tidak salah kita jumpa perunding keuangan. Sebab mereka semuanya adalah pekerja dan kita percaya bahwa mereka juga dipakai Tuhan. Berbeda dengan apabila kita sakit, kita mencari orang-orang yang pandai. Maksud saya, bomo-bomo. Itu lain. Ini berbeda dengan dokter. Dokter menggunakan pengetahuan di dalam bidang kedokteran. Kalau kita percaya, Tuhan memakai golongan-golongan ini karena mereka juga adalah orang yang percaya. Ya katakan begitu. Itu berbeda dengan yang guna kuasa-kuasa dunia. Sangat sukar untuk kita katakan pakai dulu umum kan. Kita pakai dua-dua, mana saja mau dua sehat. Sangat sukar untuk kita terima keadaan itu. Jadi kita akan timbul perasaan yang berbau, mau jumpa ini sama ini, mau jumpa ini sama inilah. Mana saja yang duluan sembuh. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau satu, kita fokus kepada Dia dan kita akan mendengar isi hati kita yang terbaik. Saya katakan, saya bukan mau memandai-mandai di sini menasihati saudara-saudara yang ada di sini. Saya hormati saudara-saudara yang ada di sini. Tapi ini yang saya katakan, Tuhan mau fokus pada Dia saja. Kalau kita dengar suara hati Tuhan macam besar damai sejahtera, kita mau pergi ke hospital. Karena kita tahu
Tuhan juga mengajar kita apabila kita memerlukan, mintalah pada Tuhan, berdoalah. Karena kita tahu kesembuhan, pemulihan ekonomi semua akan terjadi tanpa kita sadar. Dan terjadi sesuai dengan masa Tuhan, bukan masa kita. Kita sakit pada hari ini, kita minta pada Tuhan pada hari ini kesembuhan, malahan Tuhan sebenarnya sudah memberikan kita kesembuhan. Nampak saja kita sakit, tapi Tuhan sudah memberikan kita kesembuhan. Itu fisikal kita, tapi Yesus lihat kita pun sehat. Yesus tagap, kita pun tagap. Nah, itu istilah saya benar supaya kita nampak betapa hebatnya Tuhan kita Yesus. Dari itulah sebabnya Roh Kudus diutus untuk membimbing kita dalam Yohanes 16 ayat 7 untuk mengajarkan kita segala sesuatu yang kita mustahil pun kita akan tahu juga. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran dan dia akan menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kadang-kadang kita susah, kita mau telan. Kita adalah orang benar bukan karena kita berbuat benar. Ada yang cakap apa ya kalau cakap nih? Kita adalah orang benar, tapi bukan kita berbuat kebenaran. Ini berulang-ulang saya akan cakap, tapi sebenarnya kebenaran itu adalah daripada Yesus. Segala sesuatu kebenaran datang daripada Yesus. Memang kita hari-hari, dan saya katakan, setiap saat kita berdosa apabila kita masih lagi ada keinginan-keinginan mau menjatuhkan orang, suka mengambil sikap-sikap negatif. Tapi Tuhan sangat menyayangi kita. Apapun perangai kita, apapun perbuatan kita, Tuhan tidak pandang itu. Tuhan pandang kita satu saja, yaitu kita adalah anak-anak yang dipilih. Adalah anak-anak yang dipilih dan layak menjadi anak Allah. Jadi kebenaran Yesus juga adalah mencerminkan kebenaran kita. Kita berada di dalam lingkup perlindungan Tuhan, dalam lingkungan Tuhan, dan kita mendapat kebenaran bukan karena perbuatan benar kita, tapi secara tidak langsung apabila kita tahu Tuhan adalah benar, Tuhan adalah baik, saya katakan kita akan berbuat baik. Sebagai seorang anak yang mengasihi bapaknya, tapi kalau manusia ini lain. Macam bapak mengasihi anaknya, anak mengasihi bapak, tapi sampai satu peringkat apabila ada tuntutan dia tidak dipenuhi, dia akan membenci bapaknya. Mungkin dia tidak akan beli basikal, dan dia akan marah betul-betul. Apa yang bapak ini janji beli basikal sampai sekarang tidak ada basikal. Kenapa saya cakap begitu? Saya pernah mengalami itu. Dulu budak-budak semua budak-budak ada basikal. Saya tanya bapak saya, bila saya ada basikal nanti bulan depan. Sampailah saya kerja sampai saya kawin, bapak saya tidak pernah beli saya basikal. Sebab saya tahu dulu makanya mahal gitu, memang mahal gitu. Nanti pun tidak perlu, tapi masih juga naik lori polis. Jadi buat apa beli basikal? Mungkin itu pendapat bapak saya. Sebenarnya dia punya bagus, dia punya kenapa dia tidak membelikan saya basikal? Makanya kalau saya ada basikal kan suka-suka saya pikadai. Kalau dulu walaupun tidak banyak kereta, tapi dia utama keselamatan kita. Dan saya percaya begitu juga Bapak kita di surga. Apabila kita minta sesuatu, Tuhan akan memberikan tepat pada masanya. Karena dia pentingkan keselamatan kita, bukan dia pentingkan kita punya keinginan. Tapi Tuhan pentingkan keselamatan kita. Dia mau menjaga kita, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Mana ada bapak kasih biar, tapi kita komentar jalan dari anak langgar. Ada banyak lagi anak saya di rumah. Tapi tidak kita. Jadi kita tahu dalam kehidupan harian kita fokuslah kepada Tuhan.
fokus karena Roh Kudus ada di dalam kita, menolong kita. Yohanes berkata, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Hari ini kita itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 20-27. Sebenarnya dalam perkongsian saya pada pagi hari ini kita banyak mendengar mengajarkan sesuatu. Karena Roh Kudus adalah penolong kita. Ada sesuatu yang di luar daripada otak pemikiran kita. Tuhan sudah membereskan segala-galanya. Dan dalam pentingan tadi dia banyak mengatakan pengurapan. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya mau masuk dalam perkataan pengurapan. Oke. Pengurapan ini berasal daripada satu kebiasaan para gembala dahulu. Pengurapan, yaitu dulu gembala ini memelihara domba, dan kutu ataupun serangga lain senang membiak di tempat-tempat yang ada bulu, ada bulu, ada benda-benda yang contohnya rambut kita ada kutu. Jadi begitu juga dengan domba. Jadi apabila kutu ataupun serangga-serangga yang hidup di dalam bulu-bulu domba ini, kalau dia sampai di kepala domba, dia boleh masuk di dalam melalui telinga domba, dan itu menyebabkan domba ini mati. Jadi para gembala dia akan menuangkan minyak di atas kepala domba. Dia menuangkan minyak di atas kepala domba, menyebabkan bulu domba yang di kepala itu menjadi sangat licin dan mustahil bagi serangga untuk mendekati telinga domba. Tujuannya supaya domba ini tidak mati, Jadi daripada kebiasaan inilah urapan menjadi simbol pada berkat, perlindungan dan pengesahan daripada perbuatan-perbuatan gembala pada zaman lampau. Jadi dalam Alkitab kita ada mendengar seseorang yang diurapi mempunyai tujuan tertentu. Yaitu satu, menjadi raja, menjadi nabi, ataupun menjadi seseorang untuk membangunkan sesuatu, dan banyak lagi. Dan dia digunakan dalam Alkitab yaitu diurapi. Mereka diurapi. Tapi jangan kita pikir apabila kita menggunakan minyak untuk memoles ataupun mengurapi orang itu adalah ramuan ajaib. Minyak itu bukanlah ramuan ajaib. Itu hanyalah kita panggillah ritual. Ya, oles. Tapi itu bukan ramuan ajaib. Dia tidak apa-apa untuk minyak itu. Cuma menunjukkan bahwa dia diurapi untuk tujuan sesuatu. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita sudah diurapi. Dia sudah bekerja di dalam badan kita. Jadi antara arti kata lain adalah perkataan diurapi adalah yang terpilih. Dan Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik dan membebaskan mereka yang ditawan oleh dosa. Kita boleh lihat dalam Lukas 4 ayat 18-19 dan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Setelah Kristus meninggalkan bumi, dia menganugerahkan karunia Roh Kudus kepada kita. Yohanes 14 ayat 16. Jadi itu yang saya katakan tadi, Tuhan tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja. Malahan setelah ditolong, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pikir penyelamatan Tuhan sekadar berakhir di kayu salib saja. Tapi sehingga pada saat ini Tuhan selalu menyertai kita. Fokus kepada Tuhan,
Bagi Tuhan apa masalah kita, Tuhan akan tahu. Ya, sebelum kita menyuarakan apa masalah kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Dan kita jangan bertele-tele, ini saya mau ini itu. Kereta besar dalam masa yang sama 9 permintaan. Tapi saya tidak salah meminta kepada Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik. Apabila kita bertele-tele bercakap ini, Tuhan mau satu saja. Fokus pada saya, percaya kepada saya akan memberikan. Malahan berkat dari Tuhan bagi melimpah, bukan satu saya. Kita minta satu tapi Tuhan bagi 10. Kita tidak sadar Tuhan sudah memberikan kepada kita. Malahan nafas yang kita guna pada saat ini pun itu pun adalah karunia Tuhan. Andai kata Tuhan ambil nafas kita, kita tidak akan berada di sini. Tapi Tuhan begitu menyayangi kita. Jadi kita masuk lagi. Jadi cara Tuhan mengajarkan Anda adalah melalui pengurapan dalam diri Anda. Percaya saya, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu dalam diri Anda. Anak kecil mungkin lain masalahnya, yang remaja lain masalahnya, yang sudah dewasa lain masalahnya, yang sudah lebih dewasa lain lagi masalahnya. Masing-masing ada masalah sendiri. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tidak akan menyelesaikan masalah budak-budak macam masalah orang tua. Tuhan kenal, sebab Tuhan memang sudah kenal kita, siapa, apa pribadi kita, bagaimana style kita. Tuhan sudah tahu, jadi Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Dan dalam keadaan apapun, pengurapan itu sentiasa ada dalam diri kita, sebab Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Dia mengurapi kita dari dalam, mengajarkan kita melalui kehadiran dan ketidakhadiran damai sejahtera. Nah, di sini damai sejahtera. Saya gembira betul apabila saya membaca teks ini untuk saya kongsikan. Saya membaca damai sejahtera. Selama ini saya dengar damai sejahtera aku berikan kepadamu. Karena kita bercakap apa damai sejahtera yang sebenarnya. Damai sejahtera ini ketenangan kan? Sebab damai dan sejahtera. Dan apabila saya baca teks ini saya dapat satu, yaitu apabila kita serahkan kepada Tuhan satu permasalahan kita yang besar, kita akan dapat banyak tawaran. Maksud tawaran di sini adalah ide untuk menyelesaikan. Dan apabila kita tengok masalah-masalah ini kan, tawaran-tawaran yang kita dapat daripada pemikiran kita, ada satu tawaran yang membuatkan kita damai sejahtera, membuatkan kita senang sekali untuk memilih tawaran ini. Dan apabila kita serahkan kepada Tuhan, Dia berikan kita dan kita ada damai sejahtera untuk melakukan yang tawaran ini. Ada dalam banyak pilihan tawaran ini, kita ada pilih satu yang kita menyebabkan hati kita sangat damai sejahtera. Dan kita tidak menyesal akan membuat sesuatu ini. Karena kita, walaupun kita rasa, saya bagi contoh satu. Ada 2 pribadi yang seorang ini pakaian dia compang camping, memang nampak miskin lah. Yang satu ini pakaian dia bagus, nampak macam orang kaya. Dua-dua ini datang sama kita meminta tolong. Apabila kita lihat 2 pribadi ini, tapi damai sejahtera di diri kita, kita lebih senang menolong yang bagus pakaiannya. Tapi kalau melalui pandangan mata kasar kita, bagus tolong yang orang susah ini, sebab pakaiannya saja. Ini saya bagi contoh saya. Tidak berlaku, tapi tidak mustahil akan boleh berlaku kepada pribadi-pribadi yang ada di sini. Dan kita damai sejahtera kita melihat orang yang bagus pakaian itu yang dengan tolong orang ini. Bukan kita menolong berdasarkan pakaian,
tapi berdasarkan damai sejahtera yang kita rasakan. Jadi apabila kita tolong orang yang bagus pakai ini, di sebalik ceritanya memang betul orang ini perlu pertolongan. Malahan orang yang pakai compang-camping sebenarnya dia pernah pun. Ramai orang di luar sana yang berlaku sebagai peminta sedekah berpura-pura cacat, berpura-pura minta sedekah. Sudah habis masa dia punya perkhidmatan ataupun pekerjaan dia akan pergi ke lorong sebelah, dia akan buka-buka pakaian dia bilang, oh kereta dia hebat pula, bukan pula orang miskin, tapi dia bekerja begitulah cara dia menipu dengan melakukan berpura-pura menjadi cacat, berpura-pura menjadi miskin. Jadi itu yang saya katakan, apabila ada damai sejahtera mau menolong orang ini, kita tanpa ragu tolong. Walaupun dalam kita pun fisikalnya, kita bisa tolong orang ini kayak Beni, tapi Tuhan mau kita ada damai sejahtera, tolong tanpa mempersoalkan kenapa saya mau tolong. Karena itu Roh Kudus bekerja dan tawaran-tawaran yang ada dari hadapan kita memberikan kita satu damai sejahtera untuk memilih. Dan saya percaya mudah-mudahan ada di sini, apabila Anda berada situasi-situasi ini, serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengajar Anda segala sesuatu yang kamu tidak sukar untuk membuat pilihan, tapi Roh Kudus akan mengajar Anda. Percaya, intinya percaya saja. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya itu. Dan jika kita tidak memiliki damai sejahtera dalam roh, maka jangan tanda-tangani tawaran itu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Apabila kita tidak ada damai sejahtera, kita berhak tidak menandatangani. Kita berhak untuk memilih mana yang kita pilih, mana yang kita mau berdasarkan damai sejahtera. Karena kita percaya Roh Kudus bekerja mengajar kita, dan kita akan memiliki damai sejahtera dan senang di dalam hati kita untuk membantu. Itu satu yang kita dapat apabila Roh Kudus bekerja. Dalam Yohanes 14 ayat 27, biarkanlah damai sejahteranya menuntun Anda, dan Anda akan menemukan bahwa di hati Anda tidak akan gelisah atau takut. Kita akan lihat di sini betapa penyertaan Tuhan ada di mana-mana. Sebab penyertaan Tuhan menyertai kita sama ada masa kita senang ataupun masa susah. Tuhan sentiasa ada. Pada masa kita senang pun Tuhan tetap menyertai kita. Tapi kita yang kadang-kadang kita terlupa. Apabila kita senang, kita terlupa bahwa Tuhan menyertai kita. Apabila kita susah, sudah masalah baru, ya. Kali inilah sebab kalau saya lama sudah tidak begini, tidak lama sudah tidak begini, kita menghukum diri kita sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah melihat perbuatan kita. Tuhan melihat anak yang Dia selamatkan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang sudah kita buat salah, tapi Tuhan melihat kita karena anak-anak yang dikasihinya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih menjadi, boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain, boleh menjadi contoh kepada orang lain, tapi bukan karena kita baik, bukan karena kita berbuat sesuatu yang hebat. Dan sekali lagi saya katakan, semua bukan kita tidak kaitan pun ini perbuatan-perbuatan yang akan membuat orang bilang ini bagus saja. Tidak, kita tidak ada sedikit pun kita tidak usaha. Semua itu adalah daripada Tuhan kita Yesus. Dan
Dan saya ingin berfungsi tentang bagaimana Tuhan menyertai kami baru-baru dalam semasa kami hantar si Eng pergi airport. Saya yang booking tiket si Eng, saya booking tiket dia, tapi pada masa itu memang saya sendiri pun nampak jam 1 petang, lebih kurang jam 13 sampai jam 1 petang. Saya booking, saya guna email saya. Rupanya dalam tempo 2 minggu itu ada perubahan. Bukan delay, tapi diawalkan jam 4 pagi. Jadi masa si Eng punya flight itu kan, kami sudah sampai di sana jam 8 pagi. Kami pergi airport, lalu speed take lah, di scan untuk take luggage. Dia bilang tidak boleh, invalid. Yang saya pelik betul di orang ini kan, saya perlu jual 3 orang ini. 3 orang nih kawan daripada berlainan daerah, tapi tarik yang sama menaiki flight, sama tempat belajar, sama kos, sama kursus yang diorang ambil. Dan satu orang pun tidak perasaan itu, masa sudah diawalkan. Jadi apabila saya bilang jam berapa? Jam 4 dulu. Oh, kalau jam 4 pagi memang betul jam 4 pagi. Kalau jam 4 petang 13, 14, 15, jam 16 saya bilang. Tapi sudah terlepas flight. Sedangkan besok dia sudah mulai pendaftaran untuk hostel. Dorong mau jalan juga hari itu juga. Dan hari itu ada penerbangan jam 6, tapi harga tiketnya hampir 500. Kalau campur luggage semua 500 lebih lah. Dan apabila saya cek untuk tempahan dalam kurang daripada 24 jam tidak boleh guna kad debit, maksudnya kad ATM. Mesti menggunakan kad kredit ataupun tunai. Saya memang tidak ada tunai. Dan saya tidak ada duit di bank, saya hanya ada kad kredit saja. Itu pun terus terang sudah terpakai separuh. Dan apabila dia bilang 500 lebih, saya diam. Saya tahu tidak ada apa itu. Tapi saya diam, saya tengok si ekonomi pun bercakap-cakap sama mama nih yang kawan dia kan. Saya diam. Saya tahu Tuhan bekerja pada masa Tuhan sebab dia bagi tahu saya kan, cek lagi itu penerbangan. Saya terus buka PA Asia punya apps. Dan memang betul mahal yang hari itu. Tapi ada penerbangan jam 3:30 pagi ya. Jam 3 pagi untuk besok deh. Jadi kalau saya bilang, kalau udah naik penerbangan 3 pagi besok, sempat sampai di Pulau Pinang, sempat lagi dong mendaftar jam 8. Dia bilang kan terima kasih Tuhan, dan harga tiketnya murah daripada 500 lah. Dan saya mengucap syukur betul sebab ada. Dalam masa kita berdiam, kita tanya Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak ada duit. Terus sekarang saya katakan saya tidak ada duit. Dan Tuhan tolong, saya beli tiket untuk si Eng, tertinggal itu orang kawan dia. Itu orang kawan dia bilang, dia bilang bapak tuh yang satu orang dari Sepitang, jangan takut, saya suruh anak saya di mana tuh? Di Kedah. Saya tolong anak saya di Kedah beli tiket untuk dia. Tapi saya mau juga buat pembelian tiket untuk si Eng, tidak boleh buat guna untuk kad bank, mesti pakai kad kredit ataupun cash. Oleh karena dia begitu maka yang menunggu punya lama itu 1,5 jam sudah, 2 jam sudah. Tuhan tolong, apa masalah saya tidak bertanya sebab saya duduk di barisan lain di bunga PLN masih ibu bincang 2 jam sudah. Saya bilang Tuhan tolong, kalau si Eng satu orang saya pergi sana tidak kawan dia juga. Terus si Eng datang.
Tadi boleh tak tolong dorong? Kenapa? Dorong tidak dapat beli tiket. Kenapa tidak kasih tahu awal? Karena tidak kasih tahu awal. Maupun diam-diam. Jadi saya coba lagi untuk kesekian kalinya. Saya bilang kalau Tuhan tolong. Saya tidak tahu beli tembus selain ikat kredit kan tidak, sebab saya sudah pakai separuh. Jadi saya beli dan terima kasih puji Tuhan. Semua dorong dapat beli tiket. Dan ada satu orang kawan dia orang Semenanjung sedang menunggu di sana. Dia bilang, kenapa kamu tidak ada di? Kami ketinggalan flight, dia bilang. Jadi bilang kamu datang besok pagi. Kawan yang di Semenanjung kan pun tidak mendaftar di masuk tuh yang ada satu tempat tinggal di orang di sana. Mereka sudah booking hotel, dan sudah booking hotel lagi di sana. Tapi benar begitu saja. Yang kawan Semenanjung ini kan Dopi bermalam di hotel lain, dia tunggu sampai ini 3 orang datang di terminal. Jadi apabila sampai di sana, saya tanya dia orang kan, begitu hebat pekerjaan Tuhan. Dia orang karena macam YP pula, karena ambil di ekor, karena kasih bawang, karena mau pergi makan dulu, karena mau pergi makan, karena kasih makan, karena kasih jalan-jalan menunggu buka pendaftaran. Akhirnya dia orang dapat mendaftar ke alamat saya yang tepat dan terus dapat masuk hostel di tingkat 9. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih, semua berjalan seperti rencana Tuhan. Kalau saya mendengar suara hati yang cuma marah, itulah kamu tidak itu masa semua. Ini mau cakap begitu, tapi syukur saya bilang, Tuhan mau terus bekerja, kasih tenang, ada ketenangan. Tidak jauh kami, tidak jauh bising-bising kan? Tenang saja, oke, las. Begitulah sudah ada, semua selamat sampai di Pulau Pinang, dapat tempat tinggal, malah kasih makan baik di sana. Macam wifi kan ambil dari handphone. Haleluya. Jadi saya tutup perkongsian kita pada pagi hari ini dengan renungan, yaitu Roh Kudus adalah roh kebenaran dan Ia akan menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran. Jadi jangan risau, kita adalah orang benar karena Yesus adalah benar. Haleluya. Mari saya bawa semua saudara-saudari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan keimanan dan rumah yang terbaik. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malahan pada masa karya penyelamatan-Mu telah selesai di kayu salib, Engkau meninggalkan penolong-Mu, Roh Kudus, untuk menjadi penolong kami, menuntun kami untuk dan mengajar kami segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, karena kami percaya kami semua yang ada di sini Tuhan, Engkau sudah urapi. Malahan kami semua yang ada di sini dipilih menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua pertolongan yang kami terima daripada-Mu. Kami naikkan lagi Tuhan pujian hormat syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Juru kami. Amin. Oke, siapa yang sudah dapat cawan? Cawan. Dapatkan ini cawan bercantik supaya tidak terbuang. Pelan-pelan buka, pas sedikit plastik.
pelan-pelan buka, tidak jatuh. Ya, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kesempatan dalam benda ini kami dapat bersama-sama menikmati Tuhan Kudus. Semua dikenakan kasih Tuhanmu, kesempatan indah ini kami dapat menikmati firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk percaya dalam firman Tuhan masih sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, yang luar biasa, keajaiban dalam hidup kami masing-masing, dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, mari kita angkat, kita pegang roti, kita angkat di tangan kanan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Sama-sama minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur terima kasih kepadamu, karena Engkau sentiasa memberikan saat-saat yang indah, hari-hari yang terbaik bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat menikmati perjamuan kudus ini, di mana dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kami kembali 2000 lebih tahun yang lalu Engkau mati di atas kayu salib. Engkau telah menyelesaikan segala sesuatu bagi kami, dan Engkau telah memihak pada kami yang seharusnya kami yang menerima hukuman, tetapi Engkau telah mengambil tempat kami, menjadikan kami anak-anak ketebusan-Mu, anak-anak yang telah dikuduskan, disucikan dengan darah-Mu dan tubuh-Mu dengan nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau menyerahkan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Melalui karya penyelamatan di atas kayu salib menjadikan kami kudus di hadapan Allah Bapa. Nah, darah Yesus yang kudus melingkupi kami. Dan sekarang ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami hidup di bawah kasih karunia-Mu, di bawah kasih anugerah-Mu. Nah, Engkau sudah memilih kami dan menjadikan kami ahli waris kerajaan-Mu. Dan kami percaya Bapa, kami menjalani kehidupan kami, apa saja ada di hadapan kami penuh sukacita karena kami tahu kami adalah anak-anak merdeka. Terima kasih Bapa, dan kami percaya juga Bapa melalui perjamuan kudus ini, secara lahiriah dan juga secara rohani kami telah disembuhkan melalui perjamuan kudus ini. Demikian juga dengan saudara-saudari kami Bapa yang tidak berkesempatan bersama-sama dengan kami, dan demikian juga dengan saudara-saudari kami yang dalam keadaan yang tidak sehat, apapun keadaan mereka ya Bapa, pasti urapan-Mu, kasih-Mu, malah penyembuhan-Mu, penghiburan-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, haleluya. Terima kasih. Dan seterusnya kita ke
Perian. Dan mari kita persilakan Dinkes Doris untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena buat kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu memberikan kami kelimpahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, kami memberi apa yang ada pada kami yang Kau sudah berkati dalam bentuk keuangan Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau ada di setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan baik kepada kami. Itulah makanya kami Tuhan menginginkan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di sini semua sudah diberkati Tuhan di dalam kelimpahan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Mari saya jemput kita semua berdiri. Sementara lagu kalau diedarkan, mari kita angkat lagu pujian ini, Yesus pokok. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim pujian yang sudah melayani pada pagi hari ini. Pasti Tuhan memberkati melimpah-limpah. Dan seperti biasa, pembawa firman Tuhan pada minggu depan saya sendiri, dan bak kita pun sudah oke, sudah tidak lagi terlalu jauh, dan mungkin pemakaian emas itu hanya kepada mereka yang ada agak tergantar sini. Jadi mohon kepada jemaat, kalau ada yang rasa macam masih ada rasa batuk-batuk begitu, ya pakai mask lah, pakai mask. Dan sebenarnya pakai mask ini, kalau ada yang mau pakai saja. Kalau yang mau pakai saja. Ini ada yang alergik abu, pakai saja. Dan itu saja dapat diberitahu mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mari persilakan kepada Tumitus untuk berdoa. Terima kasih Dekan Wali. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih ibadah kami sudah selesai. Tapi firman-Mu tetap tinggal di dalam setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan karena pimpinan berkat dan kasih-Mu
yang bekerja dalam setiap pribadi kami, sehingga kami menikmati dengan penuh sukacita perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami sentiasa menikmati damai sejahtera seperti mana firman-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus yang bekerja bagi setiap sudut pribadi kami ini. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Bapa bahwa selama ini kami akan terpisah dari tempat ini, dan perjalanan kami dimanapun kami berada, kami mengucap syukur karena pimpinan Tuhan. Pasti kami nikmati karena firman-Mu kami menyatakan bahwa Tuhan Yesus tinggal diam di dalam kami dan kami tinggal diam di dalam Yesus. Justru itu, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, pastinya berhasil seperti mana Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan kasih-Mu, bahwa pada hari-hari mendatang ini, hari-hari yang akan tiba, kami bersyukur Tuhan karena masa depan kami yang di hadapan itu adalah cerah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin.